Wow, banyak orang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi mari kita uji klaim itu dengan perkataan Yesus sendiri, bukan dengan doktrin. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah yang diutus. Jika Yesus sendiri menyebut dirinya diutus, atas dasar apa ia kemudian disebut Tuhan? Apakah ayat ini tidak jelas, sehingga dari kalangan awam sampai intelektual tetap bertahan bahwa Yesus adalah Tuhan dari keturunan Adam, saudaraku? Berbagi rasa itu perlu, ketika kita masih bisa saling mengingatkan. Siapa tahu masih ada jalan lain menuju Tuhan yang benar. Dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Dalam Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata, "Ia datang bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusnya." Saudaraku, aku paham bahwa ayat-ayat ini bukan sulit dipahami, tapi kalian terbelenggu tradisi gereja dari masa Kekaisaran Romawi yang memaksakan kehendak di bawah ancaman pedang yang terhunus. Itu fakta sejarah. Tapi sekarang zaman kebebasan, dan kita bebas berkreasi, berpendapat, bebas mengambil kesimpulan, keputusan, tapi harus melibatkan akal. Pertanyaan, mengapa dalam memahami ayat Alkitab sesederhana itu sulit? Ingat Anda berada di lingkaran rumpun keragaman agama beda. Jumlah kitab beda, versi beda, teks beda, aliran beda, kitab suci beda, Tuhan tiga, ritual beda, denominasi ribuan padahal doktrinnya sama, Tritunggal. Itu tandanya Anda sedang berada di lingkaran keraguan yang tak bisa Anda bantah. Kalau aku boleh memberi saran, bagaimana caranya keluar dari lingkaran itu? Ini pengalaman seorang filosof dan Anda coba kalau mau. Caranya, coba imanmu itu bungkus dengan hatimu, geser sejenak ke sampingmu, dan akal letakkan di depanmu. Berikut ambil ayat-ayat yang katanya bertentangan dengan ayat lain, atau bertentangan dengan doktrinmu. Kemudian kaji, bandingkan. Olah, akal mainkan. Iman lama lepas walau hanya sejenak. Temukan kontradiksi, dekatkan hati, satukan hati dan akal, biarkan hati berbisik, akal menerima. Akhirnya muncul keraguan. Kalau sudah ragu, berarti ada kemajuan, karena keraguan adalah awal menemukan kebenaran. Tapi kalau gagal, cari cara lain. Siapa tahu Anda temukan jalan lain menuju Tuhan yang benar. Subscribe and share, semoga kita tetap dalam lindungannya. Amin.